Hai guys, balik lagi di I Will Channel. Nah, di video kali ini kita bakal ngebahas tentang diet-diet konyol yang sering dilakukan di Indonesia yang sebenarnya tidak memberikan keuntungan dan manfaat apapun pada tubuh kita. Nah, sebelum kita memasuki pembahasan, jangan lupa teman-teman untuk bantu support I Will Channel dengan cara klik subscribe dan nyalakan notification bell agar setiap aku upload video baru teman-teman mendapatkan notifikasinya. Nah, dan jangan lupa untuk follow IG aku di @kc_willy00, oke? Nah, bicara tentang diet, tentunya semua orang pasti ingin punya bentuk tubuh yang slim, terutama para wanita, ya. Nah, tetapi yang sering terjadi adalah mereka tidak tahu menahu tentang bagaimana caranya supaya mendapatkan tubuh yang bagus dan tata cara olahraga atau diet misalnya. Nah, sehingga yang terjadi adalah kebanyakan mereka melakukan hal-hal konyol yang mereka kira akan memberikan efek yang baik ke tubuh mereka. Salah satunya adalah dengan cara diet yang salah. Nah, kali ini kita bakal sedikit ngebahas contoh seperti apa sebenarnya diet yang salah itu. Nah, yang pertama misalkan tidak makan nasi sama sekali, ya. Sebenarnya tidak makan nasi itu tidak salah, ya, karena sumber karbohidrat bukan hanya dari nasi saja, masih banyak sumber karbohidrat lain selain dari nasi, ya. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika orang-orang ini tidak makan nasi, yang terjadi adalah mereka menghilangkan rasa laparnya dengan cara nyemil, makan makanan ringan, snack, minuman ringan, dan lain sebagainya, ya. Nasi itu adalah sumber karbohidrat utama yang saat ini menjadi makanan pokok kita, ya. Perlu teman-teman tahu bahwa setiap 100 gram nasi itu hanya mengandung 130 kalori, ya. Jika dibandingkan dengan makanan ringan lain, itu makanan ringan lain jumlah kalorinya sangat-sangat besar dibandingkan dengan nasi putih, ya. Tetapi kenapa mereka ini malah melakukan suatu kesalahan konyol? Mereka menganggap bahwa yang bikin mereka gendut itu adalah nasi, padahal sebenarnya tidak seperti itu. Yang bikin mereka gendut adalah jumlah kalori harian mereka yang mereka konsumsi itu melebihi batas kebutuhan kalori harian mereka, ya. Jadi bukan nasi yang bikin mereka gendut, tetapi jumlah kalori hariannya, ya. Harus dicatat baik-baik. Ini masih banyak teman-teman yang belum mengerti dan belum paham. Nah, contoh diet konyol selanjutnya misalkan hanya mengkonsumsi telur rebus seharian. Telur rebus adalah sumber protein, ya, sumber protein yang baik dan sumber lemak yang baik. Satu butir telur rebus itu hanya mengandung kalori yang sangat rendah namun proteinnya sangat tinggi sehingga cukup mengenyangkan. Tetapi kembali lagi yang jadi masalah adalah ketika mereka hanya mengkonsumsi telur rebus yang nantinya tidak membuat mereka akan kenyang tahan lama sehingga mereka merasa lapar lagi, yang ujung-ujungnya mereka mengkonsumsi makanan aneh-aneh seperti snack, minuman ringan, roti, kue, kerupuk, dan lain sebagainya, ya. Jadi di sini aku ingin meluruskan bahwa sebenarnya tidak masalah ketika kalian misalnya hanya mengkonsumsi telur rebus atau hanya tidak mengkonsumsi nasi dan lain sebagainya. Tetapi yang jadi masalah adalah teman-teman di luar sana ketika tidak makan nasi itu otomatis kita akan menjadi lapar. Oke. Nah,
ketika menjadi lapar, metabolisme kita naik, tubuh kita otomatis merasa ingin mengkonsumsi sesuatu. Ujung-ujungnya yang kita lakukan adalah kita makan makanan ringan, tanpa kita sadari bahwa makanan ringan itu jauh lebih besar kalorinya jika hanya dibandingkan dengan nasi, ya. Jadi buat teman-teman, tolonglah kalau misalkan kalian dietnya udah bener nih, udah niatnya udah bener, udah nggak mengkonsumsi nasi, bisalah kalian ganti. Misalkan kalian mengkonsumsi kentang rebus atau ubi rebus yang jumlah kalorinya jauh lebih rendah lagi tetapi cukup mengenyangkan dan mengandung karbohidrat yang sama seperti nasi, ya. Bukan malah misalkan kalian tidak makan nasi, ujung-ujungnya kalian lapar, justru makan makanan yang aneh-aneh yang berakibat lebih buruk jika kalian tetap mengkonsumsi nasi, ya. Nah, di sini yang menjadi masalah adalah kesalahan pemikiran, salah kaprah kalau kita menyebutnya. Nah, di sini tujuanku untuk membenarkan konsep yang ada di pikiran teman-teman. Nah, sekali lagi, yang bikin kalian gendut bukan kalian makan ini, makan itu, makan itu. Yang menjadikan kalian naik berat badan adalah jumlah kalori harian kalian, ya. Jumlah kalori yang kalian konsumsi itu melebihi batas konsumsi kalori harian kalian. Makanya kalian menjadi naik berat badan. Oke, bukan misalkan, oh, aku makan ayam goreng terus aku jadi gendut. Bukan seperti itu, tapi karena jumlah satu hari itu aku mengkonsumsi ini sehingga jumlah kalorinya melebihi dari yang aku butuhkan. Makanya aku menjadi gendut seperti itu, ya. Kalian mau cuma mengkonsumsi buah atau kalian mau cuma mengkonsumsi telur rebus satu hari, tetapi kalau kalian tidak mengkontrol mulut kalian untuk mengkonsumsi makanan lain, kalian tetap saja akan naik berat badan. Biarpun sekalipun kalian cuma makan sayur sehari-harinya, tetapi kalau ujung-ujungnya kalian malah makan snack dan lain sebagainya, sudah dipastikan kalian akan melakukan hal yang sia-sia. Oke, makanya sekali lagi, yang bikin kita gendut adalah jumlah kalori, bukan kita makanan ini yang bikin kita gendut. Oke, nah semoga teman-teman sudah lebih paham. Kalau misalkan ada yang ingin kalian tanyakan, boleh DM aku di IG atau komen di bawah, ya. Pelan-pelan kita harus mengevaluasi diri kita, ya, supaya menjadi lebih baik. Kalau kita tidak perlu untuk secara langsung berubah 180 derajat, tidak perlu. Yang kita perlukan adalah kita yang sekarang itu lebih baik dari yang lalu. Oke, semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa untuk di-share ke teman-teman yang lain. Thank you so much for watching. See you next video. Goodbye.